Subhanahu wa taala beranjak dari ayat ini semakin menguatkan kepada kita bahwa Rasulullah ini memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu teladan, menjadi teladan buat kita. Dan tentu yang teladan yang paling utamanya, yang jadi puncaknya adalah bagaimana kita berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama kita potret dari karakternya atau akhlaknya Rasulullah SAW, yaitu beliau disampaikan oleh Ibnu Jauzi berbudi luhur. Apa yang dimaksud dengan berbudi luhur ini? Kita bisa memotret apa yang pernah diceritakan oleh Anas bin Malik yang pertama, radhiyallahu anhu. Beliau kemudian bercerita, pada saat Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, Abu Talhah memegang tanganku dan membawa saya menghadap beliau. Jadi ini sekaligus melengkapi kisah tentang Anas bin Malik, yang barangkali kalau kita seringkali mendengar kisah tentang Anas bin Malik ini, kita mungkin mendengarnya adalah Anas bin Malik dititipkan kepada Rasulullah, lalu kemudian beliau bekerja untuk Rasulullah SAW. Nah, siapa yang membawa beliau kepada Rasulullah adalah Abu Talha. Nah, Abu Talha memegang tangan saya, kata beliau, dan membawa saya menghadap beliau, menghadap Rasulullah SAW. Dikatakanlah oleh Abu Talha, apa yang dikatakan oleh Abu Talha? Abu Talha berkata, ya Rasulullah, Anas ini orang miskin. Terimalah ia sebagai pelayan Anda, kata Abu Talha itu. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menerima, Anas masih kecil saat itu. Yang kemudian ketika Anas ini bekerja bersama dengan Rasulullah SAW, semenjak itu saya membantu Rasulullah, dan ini dikatakan oleh beliau baik di rumah maupun di perjalanan. Dan catatan pentingnya, kata Anas bin Malik, wallahi, demi Allah, kata beliau, beliau itu belum pernah berkata, misalnya ketika melakukan sesuatu, kenapa engkau melakukan ini? Artinya adalah mempertanyakan pekerjaannya itu, atau kemudian beliau mengatakan sesuatu kepadaku yang tidak aku kerjakan dengan ucapan, kenapa engkau tidak melakukannya? Masya Allah. Jadi beliau ini termasuk orang yang sangat lembut ketika memperlakukan pelayannya ini, memperlakukan pekerjanya ini. Nah, ini langsung diceritakan oleh Anas bin Malik, dan dengan sebuah garansi, Bapak Ibu. Apa garansinya itu? Aku ini, kata Anas bin Malik, menemani Rasulullah SAW di rumah maupun di perjalanan. Jadi nyaris seluruh kehidupannya Anas ketika bersama dengan Rasulullah SAW, itu beliau tidak pernah menemukan ketika Rasulullah SAW itu mengkritik dengan keras apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, gitu ya. Ini yang pertama. Baik, yang berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga kita bisa memotret apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Al-Jadali, ya. Ketika beliau pernah bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada istrinya, ini dari sumbernya berarti dari orang-orang terdekat dari Rasulullah SAW. Yang pertama tadi orang terdekatnya adalah yang melayani kebutuhan dari Rasulullah SAW. Yang kedua ini adalah istri dari beliau. Jadi ini pun mengingatkan pada kita semuanya, Ibu, yang paling tahu, ini salah satu yang paling tahu karakter kita kan istri kita. Jadi saya sering berkata sama istri saya tuh, yang paling tahu tuh ya, karena kalau di luar tuh kadang-kadang kita melakukan pencitraan. Di luar tuh kita kadang-kadang melakukan pencitraan tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Jadi yang paling tahu, dan makanya kemudian Allah pun mengibaratkan suami istri ini seperti pakaian, saling menutupi, ada aurat yang harus ditutupi gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ketika Aisyah ditanya tentang Rasulullah SAW, Masya Allah, ternyata yang disampaikan oleh Aisyah sangat luar biasa. Ketika ditanya ya, bagaimana akhlak Rasulullah menurut istri-istrinya, Aisyah menjawab, satu, kata beliau, beliau adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. Tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kotor atau licik ketika di pasar. Jadi ini langsung ada hubungannya dengan apa yang dikatakan proses atau kegiatan Rasulullah SAW. Dan di sini digarisbawahi adalah di pasar. Nah, dan ini menjadi satu catatan penting memang buat kita, Pak. Saya mengamati begitu ya, atau juga mungkin kita pun bisa menemukan bahwa salah satu kita mengukur keaslian kepribadian seseorang ya bermuamalah dengan orang. Biasanya ketika bermuamalah mulai kelihatan.
Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ketika beliau bermuamalah di pasar itu, beliau tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kotor, tidak pernah berbuat licik. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau itu dikenal al-aminnya itu kan gara-gara perniagaannya itu. Yang perniagaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, ya di mana beliau mengambil jalur kejujuran. Gitu. Sementara pada saat itu para pedagang atau para pelaku pasar itu mereka adalah orang-orang yang memang tidak jujur. Mereka orang-orang yang kalau bahasanya kita barangkali ya kapitalis gitu. Jadi mereka menginginkan ada keuntungan yang besar dengan sebuah proses yang namanya itu ya, pengorbanan yang sekecil-kecilnya begitu. Dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau memiliki kredibilitas al-amin itu justru pada saat beliau aktif di pasar. Gitu. Jadi memang ini menjadi satu catatan penting, Mbak. Kalau kita berbicara tentang kredibilitas orang itu biasanya terlihatnya ketika mereka bermuamalah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang diceritakan oleh Aisyah yang sangat penting juga, beliau ini tidak pernah membalas keburukan atau aniaya orang lain dengan hal yang, mohon maaf ini salah ketik, harusnya serupa. Kalau seruap ingatnya apa? Makan sesuap. Ini karena ngetiknya lagi lapar, Pak. Jadi ingatnya sesuap. Masya Allah. Ini beliau tidak pernah membalas keburukan atau aniaya orang lain dengan hal yang serupa. Kalau misalnya kita mengingat tentang hal ini, ya, saya teringat kalau tidak salah kita pernah membahas juga atau mungkin saya lupa di majelis yang lain. Saya pernah membaca ada satu kitab undang-undang hukum perdata di eranya Utsmaniyah, yang salah satu isinya ya di kitab tersebut, di pasal tersebut ada salah satu pasal yang mengatur bahwa kalau misalnya kita diperlakukan zalim oleh orang lain, misalnya ketika kita bertransaksi ada orang membayar kita dengan uang palsu, maka itu tidak menjadi sebuah alasan kita boleh membelanjakan uang palsu itu kepada orang lain dengan alasan bahwa kita pun ditipu gitu. Itu tidak boleh. Itu salah satunya. Itu ditegaskan ya di dalam kitab undang-undang hukum perdata yang pernah diberlakukan ya, di Utsmaniyah, di Khilafah Utsmaniyah gitu. Dan ini tentunya juga berasal dari apa yang diceritakan di dalam hadis ini, yang ini merupakan salah satu karakter utama dari Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah membalas keburukan atau menganiaya orang lain dengan hal yang serupa ketika beliau dianiaya. Jadi beliau tidak melakukan hal tersebut. Beliau seorang pemaaf dan seorang yang toleran. Itu yang diceritakan oleh istrinya. Yang kita tahu bahwa tadi cara pandang kita, istri kita ini yang paling tahu tentang kepribadian kita. Karena memang ya kita kalau di rumah tidak bisa lagi untuk melakukan pencitraan tuh susah gitu kalau di rumah. Ya, apalagi kalau sedang capek, sedang lelah, keluar aslinya gitu. Itu Masya Allah. Nah ini hal yang diceritakan oleh Aisyah. Kemudian juga ada satu hal lagi yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang diceritakan oleh Anas bin Malik, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad dan Imam Al-Baihaqi. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu tidak pernah, Pak, ini bahasanya tidak pernah. Tidak pernah bahasanya itu. Ya, bahasanya itu betul-betul tidak pernah. Saya diajari oleh guru-guru kami ya, bahwa kalau kita bicara tentang tidak pernah itu harus hati-hati, berarti tidak pernah sama sekali. Dan ini memang betul. Anas bin Malik berkata Rasulullah itu tidak pernah mencaci maki, mengolok-olok dan berkata kotor. Ya. Tentu dalam beberapa hal. Nanti kita coba lihat apakah kemudian ada pengecualian dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan ya riwayat-riwayat dari Anas bin Malik dan dari beberapa para sahabat. Nah, ketika beliau mau mengkoreksi seorang di antara kami yang berbuat salah pun, bahkan beliau tidak menggunakan ya gaya mengolok dan berkata kotor gitu. Jadi misalnya ada seorang yang berbuat salah, ini dikisahkan oleh Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, beliau hanya mengucapkan kepalanya penuh debu gitu. Ya. Jadi semacam ungkapan bahasa yang halus bahwa ini ada salah pemikiran gitu, ada salah langkah.
Lalu kemudian beliau mengatakan ini kepala penuh debu gitu. Dan para sahabat yang ditegur oleh Rasulullah langsung sadar, oh ya berarti ada kesalahan yang saya harus perbaiki. Nah ini demikian ya dari Anas bin Malik yang menceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencaci maki, bahkan ketika beliau ingin mengkoreksi kesalahan orang. Ya. Dan ini pun menjadi teladan buat kita nih, Bapak dan Ibu. Kita hidup di sebuah era yang kita tahu juga bahwa era ini tidak baik-baik saja, masa ini tidak baik-baik saja. Ada banyak hal yang perlu untuk kita koreksi, tapi ketika kita berbicara tentang koreksi ini, mari kita perhatikan juga bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkoreksi. Jangan sampai maksudnya baik, ya tujuannya baik, tetapi karena caranya tidak baik, nah, maka kemudian mudorot yang ditimbulkan dari kita ingin melakukan perbaikan itu jadi lebih besar lagi. Baik, ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Imam Al-Baihaqi. Ini secara umumnya. Kemudian secara khususnya lagi, ada beberapa catatan penting yang dituliskan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Wafa ini, yaitu tentang bagaimana digambarkanlah sabar dan pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Bapak dan Ibu, ini kalimatnya sangat luar biasa nih ya. Challenge-nya itu sangat luar biasa. Bayangkan Bu, Pak, karena kalau kita bicara tentang sirahnya Rasulullah SAW, sirah Nabi ini, termasuk juga kita coba untuk memahami perasaannya Nabi. Karena dari perasaan Nabi itu kan, dari perasaan itu timbul sikap nantinya. Dan kita juga mungkin bisa menjadikan cermin. Kita merasakan apa sih ketika ada sebuah kejadian. Nah ini coba kita bayangkan Ibu Bapak. Ya, Ibnu Abbas bercerita, suatu ketika penduduk Mekah meminta Nabi agar menggantikan Bukit Sofa menjadi emas gitu. Ini permintaan serius atau tidak Pak menurut Bapak dan Ibu? Tidak, ini mengolok-olok Nabi gitu. Ini mengolok-olok Nabi. Ya, Muhammad, kalau memang kau Nabi itu Bukit Sofa besar jadi emas gitu. Jadi emas. Kemudian juga bukan hanya itu tuh. Ya, mereka tuh mengolok-olok Nabi dengan coba pindahkan gunung ini agar kami bisa ikut pindah, jadi terbang pakai gunung gitu. Itu kan kebayang nggak Pak Bu? Kalau misalnya kita sezaman dengan Rasulullah dan pada saat itu Rasulullah diminta dengan permintaan yang seperti itu, mungkin kita ambil sendal kita gitu. Kejar nih orang ini ngeledek nih, ini bukan minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ini betul-betul mau merendahkan martabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah kemudian berkata, Ibnu Abbas, bahwa aku ini ditawarkan oleh Allah. Apa tawarannya kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dua tawarannya. Ya Rasulullah, engkau bersabar atas perkataan-perkataan mereka, atau yang kedua, aku kabulkan permintaan mereka. Tapi jika mereka kemudian masih juga durhaka, kalau mereka kemudian juga masih tidak menerima ajaran ini, maka akan aku hancurkan mereka semuanya. Ini kan tawaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar di kota Taif, itu ada tawaran untuk menghancurkan umat, untuk menghancurkan manusia. Apa jawabannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditawarkan tentang hal ini, Ibu Bapak? Nah, ini luar biasa ya. Tadi kita saja mendengarnya kesal dengan pertanyaan ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih bersabar atas mereka. Jadi ini tidak dihancurkan. Meskipun itu olok-olokan, gitu. Kita tahu bahwa itu olok-olokan. Olok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilih bersabar karena pilihan yang kedua berat, Pak. Pilihan yang kedua berat. Dan ini mencerminkan tentang kenapa Rasulullah itu menjadi sabar dan pemaaf, karena beliau mencintai umatnya. Kalau tidak mencintai umatnya, ya milih dihancurkan aja udah sekalian. Tapi beliau memilih untuk bersabar karena pilihan yang kedua ini bahaya. Dikabulkan, tapi kalau misalnya tidak beriman, tidak juga menjadi lebih baik lagi, maka kemudian akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Ya, ini sabar dan pemaafnya. Kita bisa temukan ada sebuah pola bahwa Rasulullah ini menjadi orang yang sabar dan pemaaf karena mencintai umatnya. Dasarnya cinta. Ya, mungkin ini pun bisa menjadi sebuah hal ya, yang kita masukkan dalam perasaan kita. Kalau kita ingin melakukan koreksi, kita ingin melakukan perbaikan,
Entah itu di rumah, entah itu di masjid, entah itu di di masyarakat kita. Saya berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu diberikan nasihat oleh guru kami, salah satu guru kami. Beliau kemudian mengingatkan, jangan engkau memperbaiki manusia dengan hatimu yang rusak. Jangan engkau memperbaiki manusia dengan hatimu yang rusak. Gak bakalan mungkin berhasil. Mungkin dari niat kita yang salah, mungkin kemudian kita caranya yang salah, dari hati kita. Penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, kitanya tidak sabar dan sebagainya, maka tidak mungkin kita bisa memperbaiki manusia. Kata beliau sampai seperti itu. Jangan kau perbaiki manusia dengan hatimu yang rusak, ya Allah. Nasihatnya pendek, saya merenungnya hampir seharian penuh. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ya, jadi koreksi buat kita. Ya. Bisa jadi sebenarnya orang itu menerima koreksi kita tuh. Ya. Tapi kemudian orang itu tersinggung dengan cara kita, sehingga kemudian kebenaran itu jadi tertutup dengan ketersinggungannya. Masya Allah. Itu menjadi sebuah catatan penting tuh buat kita ya. Maka kemudian ya Rasulullah, kalau misalnya kita melihat ke Rasulullah, ini poin kedua ini, sabar, pemaaf. Dan ini menjadi membuka hati atas mereka ya. Baik. Nah ini ada kisah yang lainnya lagi, ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Masih ingat ya Bapak Ibu, siapa itu Abu Hurairah? Beliau adalah orang yang ahlus suffah. Jadi beliau adalah salah satu dari sekian banyak para sahabat yang tinggal di masjid, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan. Beliau menemani Rasulullah SAW, mencatat berbagai ajaran-ajaran beliau, arahan-arahan beliau, ya, yang beliau kerap kali kelaparan. Masya Allah, tapi ya beliau mendedikasikan dirinya untuk ilmu, begitu sangat luar biasa. Nah, beliau bercerita, satu saat Tufail bin Amr ad-Dausi, Tufail ad-Dausi, ini menemui Rasulullah SAW, dan kemudian beliau berkata, ya, Tufail ini salah satu pemuka umat dari sukunya yang masuk Islam, ya, tapi sukunya ini memang keras, dan banyak yang membangkang. Sehingga tidak heran ketika beliau datang kepada Rasulullah SAW, berceritalah beliau, ya Rasulullah, kaum Daus ini telah durhaka dan membangkang. Mohon kiranya engkau berdoa kepada Allah untuk mereka. Sebenarnya ini pernyataannya netral nih Pak. Jadi berdoa untuk mereka kepada Allah. Nah para sahabat menyangka, wah ini celaka nih. Gitu ya. Celaka nih. Ketika Rasulullah menghadap kiblat, mengangkat tangannya untuk berdoa, para sahabat tuh mulai menduga-duga, ini mereka pasti celaka nih. Rasulullah kalau mendoakan kecelakaan untuk mereka nih, habis nih kaum Daus ini. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk untuk kaum Daus dan turunkan rahmat-Mu kepada mereka. Insya Allah, ini luar biasa ya. Dan kita tahu doanya Rasulullah SAW ini kan mustajab. Ini luar biasa. Saya membaca juga kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan orang yang sangat luar biasa. Doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, kita pernah membahas tentang eranya Hajjaj. Nah itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu masih ada. Pada era Hajjaj melakukan beberapa hal, ya beliau itu sampai mengancam Hajjaj itu dengan, saya akan berdoa kepada Allah untuk kehancuran. Tapi kemudian ditahan oleh para sahabat yang lain, jangan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu hal yang akan menjadi panjang nanti gitu ya. Ada hal-hal yang menjadi catatan penting gitu. Nah, ini menjadi sebuah catatan penting buat kita Bapak Ibu. Kalau kita tahu bahwa doa kita ini mustajab, termasuk juga di bulan Ramadan kan, doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kemarin apalagi ya, sangat luar biasa tuh, Jumat pertama waktu asar, pas asar hujan pula gitu. Ini berkumpul-kumpul tuh semua syarat-syarat doa kita ini dikabulkan. Ya, mungkin kita akan menyatakan atau meminta kepada Allah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, kalau kita berurusan dengan orang lain, Bapak dan Ibu, mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah ada masalah dengan orang, maka kalau Rasulullah berdoanya justru berdoa untuk diberikan petunjuk untuk orang tersebut, gitu ya. Kebaikan, berdoa turunkan rahmat kepada mereka. Allah Akbar. Ini dari kesabaran dan pemaafnya Rasulullah SAW. Nah, ini ada lagi, Pak. Ini kisahnya diceritakan oleh Urwah dari Usamah.
saat akan menengok Sa'ad bin Ubadah. Kita pernah membahas juga ini, tiga tokoh ini kita pernah bahas juga. Ada Urwah, ada Usamah, ada Sa'ad bin Ubadah. Mudah-mudahan masih ingat kita. Ya, Sa'ad bin Ubadah ini salah satu pemuka kaum Ansor. Nah, Rasulullah SAW menyambangi atau berjumpalah dengan Sa'ad bin Ubadah sebelum perang Badar. Dan di perjalanan bertemu dengan si Abdullah bin Ubay bin Salul itu, gembongnya orang munafik itu. Nah, kita pernah membahas juga ya bagaimana Rasulullah mentreatment Abdullah bin Ubay bin Salul sampai kemudian juga akhirnya tersingkirkan dari gelanggang umat. Gitu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini meledek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meledek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diledeknya luar biasa gitu ya. Sampai kemudian beliau berkata bahwa ketika Rasulullah datang itu aku mencium ada sesuatu yang tidak enak gitu. Allah karim. Itu betul-betul sudah serangan verbal yang sangat menyakitkan. Dan beberapa sahabat yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai kesal. Gitu. Berkata ini si Ubay ini gimana nih? Tapi kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya biarkan saja. Rasulullah sampai ditanya, ya Rasulullah apakah engkau tidak mendengar dia berkata ini dan itu kepadamu tadi ketika engkau lewat? Kata Rasulullah aku mendengar. Tapi ya sudah biarkan saja, Masya Allah ya. Dan memang kalau kita potret secara utuh ya ini treatment kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini memang agak berbeda gitu. Nanti memang karena ini agak sulit ya menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini, seorang yang memang dulunya pernah akan dijadikan raja di Yastrib gitu, dan beliau sakit hati itu dengan kedatangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau memilih nanti treatment bertahap ya, yang akhirnya menyingkirkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada juga kisah yang disampaikan oleh Anas bin Malik tentang pemaafnya Rasulullah ini, sebanyak 80 orang penduduk Mekah. Hal ini lebih luar biasa lagi. Tadi serangannya serangan verbal, Pak. Yang kedua ini serangan bersenjata. Sebanyak 80 orang penduduk Mekah dengan senjata lengkap turun gunung untuk menganiaya Rasulullah dan para sahabat. Tapi akhirnya beliau berhasil mengalahkan. Ya. Berhasil menekuk lutut mereka, mempermalukannya, artinya kalah gitu ya, dalam bentrokan kecil itu. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mampang mumpung nih. Sudah bersenjata, kemudian juga sekarang sudah ada di dalam kondisi yang dikuasai oleh Rasulullah, sudah habisi aja, tidak seperti itu. Tapi beliau kemudian memaafkan mereka, melepaskan mereka. Ya. Bahkan beliau kemudian juga kita pun akan melihat salah satu hal yang lebih besar lagi, peristiwanya Futuh Mekah ini hampir mirip kan peristiwanya Futuh Mekah ini. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menang, kemudian para sahabat menguasai kota Mekah, tapi kemudian tidak memilih jalan mengeksekusi gitu ya. Memang ada beberapa orang yang diumumkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kena hukuman mati. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, sampai beliau melarikan diri ke Yaman. Tapi disusul oleh istrinya, setelah istrinya datang kepada Rasulullah untuk memohon pengampunan. Kenapa Ikrimah ini? Karena Ikrimah panglima, Pak. Panglima yang memimpin pasukan, begitu, yang langsung berperang melawan Rasulullah SAW. Tapi disusul ya akhirnya ke Yaman ini oleh istrinya setelah mendapatkan garansi dari Rasulullah SAW bahwa Ikrimah diampuni. Ya, mendapatkan amnesti juga. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Ikrimah ini menjadi seorang sahabat Nabi yang punya kontribusi yang sangat besar dalam peradaban Islam, termasuk juga beliau ini adalah orang yang pada saat terjadinya perang Yarmuk itu beliau yang menginisiasi pasukan elit, ya, menginisiasi pasukan berani mati untuk mengobrak-ngabrik pasukan Romawi. Begitu. Nah, Ikrimah. Jadi awalnya dari mana tuh? Karena dimaafkan oleh Rasul, Pak. Karena dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian beliau menemukan sebuah cara, momen untuk memperbaiki dirinya. Dan ternyata sangat luar biasa akhirnya ya. Setelah beliau memperbaiki diri, bahkan beliau punya kontribusi yang sangat besar untuk Islam ini. Ya, kisahnya dimuat di dalam surat Al-Fat ini, kalau kisah tentang 80 orang penduduk Mekah ini. Nah, ini ayat ke-24 ya. Ini kalau kita membaca surat Al-Fat ini, akhirnya kalau kita pernah mempelajari sirah ini, akhirnya terbayang, oh peristiwanya seperti itu. Jadi ayat ke-24 diceritakanlah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu. Jadi Allah yang menolong, ini prinsipnya.
Kenapa kemudian juga Rasulullah bisa memaafkan? Ya, karena memang ya begitulah gitu ya. Sebenarnya kan ini bantuan dari Allah juga. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah setelah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kisahnya berkenaan dengan penyerangan 80 orang penduduk Mekah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gitu. Baik. Nah, ini kemudian diceritakan lagi, ini oleh Aisyah diceritakan radhiyallahu anha. Beliau kemudian bercerita bahwa Rasulullah itu sama sekali tidak pernah memukul pembantunya atau pelayannya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak pernah memukul pembantunya atau pelayannya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tapi, nah ini ada catatannya Pak, notes-nya ya. Tangannya Rasulullah itu memang pernah dipakai memukul. Tapi memukulnya itu hanya ketika ada di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari beliau tidak pernah memukul pelayannya. Tapi kekuatannya itu dipergunakan di medan perang gitu ya. Nah, kemudian catatan pentingnya lagi, ini kata Aisyah lagi. Beliau memang marah. Tapi marahnya beliau itu ketika ada perlakuan yang menodai kemuliaan Allah. Menodai kemuliaan Allah. Tetapi beliau ini tetap juga, ini ada poin yang sangat pentingnya lagi. Ini saya ambil dari tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi yang bercerita tentang bagaimana karakternya Rasulullah. Ya, beliau kemudian juga mengatakan apabila dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Gitu ya. Jadi ya dicarikan jalan yang paling mudah dulu. Kecuali memang disampaikan juga oleh Imam Al-Qurtubi, pilihan itu adalah perkara dosa. Jadi kalau berbicara tentang perkara dosa, beliau tidak akan memilih, Beliau orang yang pertama kali menjauhnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang diceritakan oleh Aisyah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelembutan dan kesabarannya. Kemudian, nah ini ada Hasan bin Ali yang bercerita dari pamannya Al-Hindi yang bercerita, Rasulullah ini adalah sosok yang dicintai oleh dunia dan segala isinya. Jika kebenaran syariat dilecehkan, maka beliau pernah marah. Dan beliau akan berupaya untuk memenangkan syariat ini. Tapi beliau tidak pernah marah dan tidak bertengkar untuk tujuan pribadi. Catatannya di situ. Jadi beliau tidak pernah marah dan tidak bertengkar untuk tujuan pribadi. Kalau tujuan pribadi, kalau serangannya kepada kepribadiannya, serangannya kepada individunya, beliau tadi mampu untuk memaafkan itu. Tapi kalau kita bicara tentang yang diserangnya itu syariat, gitu ya, beliau akan berupaya untuk memenangkan. Tentu catatannya itu memenangkan syariat ini bukan berarti bahasanya ansih atau hanya sekedar bahasa kekerasan gitu. Tapi bagaimana misalnya kalau ada orang yang tidak tahu berarti diberitahu, orang yang tidak paham diberikan pemahaman begitu. Akhirnya syariat itu bisa diterima. Kemenangan untuk syariat di medan pemikiran dan di hatinya orang-orang, hatinya manusia. Baik, kemudian juga berikutnya ya, Masya Allah. Ini Abu Hurairah yang bercerita, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu, ini satu hal yang sangat luar biasa nih ya. Rasulullah ini pernah dimintakan seseorang untuk mendoakan atas kehancuran kaum musyrikin. Beliau menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi tukang melaknat, tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini nanti timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan kunut nazilah? Bagaimana dengan kunut nazilah? Kan istrinya mendoakan juga untuk kehancuran. Ya, kita lihat situasinya. Ya. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kunut nazilah itu kan ketika para sahabat, ada beberapa sahabat, puluhan sahabat dijebak, dibunuh gitu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat kejahatannya sudah sangat keterlaluan. Sampai kemudian beliau meminta kepada Allah dengan redaksi kunut nazilah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini yang sangat menarik, Pak. Ini Allah Akbar. Saya membaca ini nampaknya jadi sumber ketenangan dan kedamaian kita. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jauzi menulis di dalam kitabnya itu melarang untuk menyampaikan yang tidak layak. Ini maksudnya apa, Pak, Bu? Kita coba lihat. Ya, ini ada pertama, ini Abdullah bin Mas'ud bercerita tentang satu hadis Nabi. Nanti beliau ceritakan tentang latar belakang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini.
Rasulullah pernah bersabda, kata Abdullah bin Mas'ud, tidak seorang pun dari kalian yang menginformasikan kepadaku sesuatu tentang keburukan sahabat-sahabatku. Jadi kata beliau, nggak boleh. Sudah, jangan ngomongin keburukan atau informasi yang buruk dari sahabat tentang sahabat kepadaku. Gitu. Yang kata Rasulullah, aku ingin keluar menemui kalian dengan hati yang tenang. Aku ingin keluar menemui kalian dengan hati yang tenang. Nah, ini diceritakan karena kalau kita lihat di redaksi hadis ini mungkin kita tidak akan menemukan pemahamannya ini apa sih maksudnya begitu ya. Maka kemudian berceritalah Abdullah bin Mas'ud latar belakang hadisnya ini. Kata Ibnu Mas'ud, ya Abdullah bin Mas'ud ini berceritalah tentang latar belakang kenapa Rasulullah SAW menyampaikan sabda ini. Kata Ibnu Mas'ud, ada 2 orang sahabat Nabi ya, dan mereka ini sedang berbincang. Ketika apa? Ketika pembagian ghanimah, Pak. Ketika pembagian ghanimah, harta pampasan perang. Nah, salah satu di antara 2 sahabat itu dia berkata, demi Allah, Muhammad ini tidak mendasarkan pembagian harta mereka dengan adil karena Allah dan kepentingan akhirat. Ini tuduhan berat, Pak, sebenarnya. Tapi tuduhannya kepada pribadinya Rasul. Tuduhannya kepada pribadinya Rasul bahwa Rasul bersikap tidak adil atas pembagian harta ini. Ya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ada 2 orang berbincang, 1 orang kemudian berkata seperti ini, gitu. Dan apa yang dilakukan? Responnya apa? Ini kita tanyakan dulu ke kita ya, sebelum saya klik kebuka sikapnya Rasul. Mungkin kita bayangkan, Pak, ada orang yang bercerita pada kita, Pak, Bu, ini ada teman kita tadi ngomongin buruk, ngomongin kejelekan, bahkan fitnah tidak berdasar gitu. Ceritalah ke kita. Mungkin kita akan berkata, aduh ini informasi berharga. Kemudian kita akan jadikan itu sebagai sebuah bahan gitu ya untuk kita mungkin ingin membalas gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah malah berkata, ya, ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan itu, maka Rasulullah memerah mukanya dan berkata kepada Ibnu Mas'ud, jangan kau ceritakan kepadaku. Jadi sesuatu yang tidak Rasul dengar langsung, beliau tidak ingin disampaikan oleh orang lain, sehingga kemudian itu bisa menjadi mengganggu pikirannya, mengganggu perasaannya. Ini luar biasa, padahal kita mah kadang-kadang sudah tidak mendengar sebenarnya kabar buruk tentang kita, tapi nyari-nyari itu. Nyari-nyari gitu. Mungkin kita tanya-tanya saudara kita, si ini gimana? Ngomongin saya nggak? Gitu, Masya Allah. Padahal ini tidak dilakukan oleh Rasul gitu. Bahkan Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud bercerita tentang ada kejadian itu, beliau berkata, sudah kamu jangan ceritakan kepadaku gitu. Dan kata Rasulullah, sungguh Musa saudaraku, ya, Nabi Musa itu sudah dicemooh lebih dari ini, tetapi dia tetap bersabar. Tetap bersabar. Allah Akbar. Ya, ini kalau kita ambil di dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Ya. Jadi saya ingat juga satu nasihat yang saya ingat bahwa ya sudahlah, kita ini nggak usah nyari-nyari kabar-kabar yang akan merusak perasaan kita. Ya kalau memang belum dia berkata di depan kita terang-terangan, ya berarti anggap nggak ada aja. Selesai. Nah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Ya. Ini satu hal yang juga pernah terjadi di eranya Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, ya mungkin ini satu lagi, ya, sifat malunya Nabi. Yang kebayang mungkin malu itu seperti apa. Kita lihat dulu beberapa hadis yang bercerita tentang sifat malunya Nabi, sehingga kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan malunya Nabi itu. Baik, ini ada kisah yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah adalah orang yang lebih pemalu dari gadis pingitan, dan kalau beliau tidak menyukai sesuatu, kami pun mengetahui hal itu dari roman wajahnya. Silahkan bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, bahwa beliau berarti tidak terang-terangan kalau beliau kesal gitu ya, tapi terlihat dari roman wajahnya. Kemudian ada dari Aisyah, apabila ada informasi yang tidak enak tentang seseorang, Rasulullah tidak mengintegrasinya langsung dengan kata-kata misalnya, apakah kamu berkata itu dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kemudian juga ada satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, Nabi tidak pernah menghadap sahabat dengan wajah yang terlihat ada kebencian. Masya Allah, ini malunya Nabi itu ternyata ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Jauzi gitu. Dan
puncaknya ada yang diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad. Rasulullah adalah seorang yang pemalu, tidak ada yang minta sesuatu kepadanya kecuali beliau memberikannya. Kecuali beliau memberikannya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang dimaksudkan ternyata oleh Ibnu Jauzi ketika menggambarkan tentang sifat malunya Rasulullah SAW. Terakhir ini sifat tawadunya Nabi. Allah Akbar. Nah, ini ada kisah Pak, kisahnya ramai ternyata di zaman sahabat ini. Kan di Madinah itu pernah para sahabat itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi kan, sebelum terjadinya nanti turunnya surat Al-Hasr, dan mereka akhirnya terusir sampai ke Khaybar, dan akhirnya mereka dikalahkan di Khaybar. Nah ini kejadiannya ketika para sahabat itu masih berdampingan dengan orang-orang Yahudi, yang ternyata perang mulut Pak, antara orang Yahudi ini dengan sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi. Seorang sahabat ini berperang mulut dengan orang Yahudi ini, awalnya adalah membangga-banggakan Nabi mereka. Ini lucu juga ya. Ini para sahabat luar biasa ini ya. Jadi memang betul Pak, kalau mempelajari kisah para sahabat ini, seperti sedang memandangi cermin gitu ya. Jadi memang mereka ini sama seperti kita, sedang berproses gitu. Nah, orang Yahudi membangga-banggakan Musa. Kemudian para sahabat ini mengatakan bahwa Nabi kami lebih hebat. Sampai mereka ini baku hantam. Jadi awalnya perang mulut sampai baku hantam. Dan kemudian terlihatlah oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mendengarkan para sahabat seperti ini ya, bentrok dengan orang Yahudi gara-gara membangga-banggakan, membanding-bandingkan antara Rasulullah dan Musa. Rasulullah kemudian berkata, kalian jangan melebihkan aku dengan Musa. Tidak usah. Ini tawadunya Rasul. Padahal tentu kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang nabi yang sangat mulia. Sangat mulia. Melebihi kemuliaan para nabi dan para rasul yang lainnya begitu. Tapi beliau ketika menghadapi kasus ini, beliau kemudian memunculkan sifat tawadunya itu untuk menyelesaikan persoalan. Beliau kemudian berkata, kalian jangan melebihkan aku dengan Musa. Diceritakanlah oleh beliau, manusia nanti pada hari kiamat akan pingsan. Artinya ketika tiupan sangkakala itu pada mati itu. Nah, kemudian dikatakan, aku adalah orang yang pertama kali terjaga. Tapi, kata Rasulullah, ketika aku terjaga, aku menemukan Musa sedang memegang tongkatnya di samping arasnya Allah. Dan Musa itu nampaknya, kata Rasulullah, itu terjaga sebelum aku, atau Musa termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini ketawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu berarti kalau kita paham latar belakangnya ya, ini memang untuk meredam juga, untuk meredam persoalan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ya, ini diceritakan oleh Umar bin Khattab di lain kesempatan. Rasulullah ini pernah bersabda kepada para sahabat, jangan kalian mengkultuskan aku seperti halnya orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Aku ini hanya hamba biasa. Kalian cukup memanggilku Abdullah atau Rasulullah gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagian kecil saja berkenaan dengan sifat dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, sangat mulia. Mudah-mudahan menginspirasikan kita. Ini menjadi acuan buat kita. Ketika kita intensif dengan ibadah-ibadah kita dan kita menginginkan hasil dari ibadah-ibadah kita ini ada target-targetnya yang kita langsung ambil dari teladan yang paling baik ya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian saya kembalikan dulu ke Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di masjid maupun di rumah, kita sudah mendengarkan pemaparan tentang akhlak terpuji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya atau berkomentar, ada waktu kurang lebih 5-10 menit, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dari masjid dulu barangkali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya tentang karakter Nabi yang begitu mulia. Pertanyaan Bapak, ini Bapak pernah dengar Pak Mahmud MD mengatakan katanya,
kalau para pemimpin Indonesia itu pada jujur berkarakter Nabi katanya, rakyat Indonesia itu penghasilannya per bulan rata-rata 20 juta rupiah. Wow. Itu baru dari satu bagian saja dari sumber alam kita, yaitu dari masalah ya minyak bumi dan sebagainya. Pernah mengajar Pak di S2 ya. Di antaranya Bapak ajarkan tentang masalah karakter Nabi. Ya. Waktu ditanya pertanyaan ingatan, semua benar saja. Tapi soal itu Bapak buat yang lainnya, di mana dia itu tidak membutuhkan hafalan, tapi dengan pemikiran dari masing-masing. Ternyata ada 40% daripada mereka itu saling mencontoh, Pak. Ya. Jadi tidak jujur. Ya. Jadi artinya, ya pertanyaan Bapak, gimana Pak mengajarkan pendidikan karakter ini? Ya. Sebab kalau tidak hanya sekadar kita habis baterainya kayaknya. Masih ada. Ya. Nah jadi pertanyaan Bapak ini Pak Ustadz ya, gimana ini kita mendidik kepada generasi muda kita ya, supaya memiliki karakter yang baik ya. Sebab kalau hanya mengajarkan sifat-sifatnya, menghafalkannya, tampaknya tidak masuk tuh saja. Ya. Itu aja barangkali ya. Jadi termasuk ya ini kan sebagian besar rakyat kita itu umat Islam Pak, katanya 80%. Ya. Pasti ajaran tentang pentingnya atau taunya karakter Nabi itu banyak orang tahu ya. Betul. Tapi ternyata yang korupsinya sangat banyak misalnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin langsung jawab ya, Satya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang tadi kata kuncinya, Prof, di satu ayat di dalam Al-Quran itu, bahwa di dalam Al-Quran itu kan digambarkan bahwa seorang mukmin ini kasajaratin thayyibah, bahwa seorang mukmin ini harus ada unsur yang namanya unsur akarnya, kemudian unsur yang namanya ibadahnya, baru kemudian akhlak. Para ulama kemudian juga mengatakan bahwa akhlak ini kan hasil dari ibadah yang benar. Jadi kalau ilmu itu ujungnya ke adab. Ilmu, misalnya kita mempelajari hari ini kan kita mempelajari ilmu itu paling tingginya sampainya kepada adab, dan munculnya adalah kalau adab itu sudah berkumpul di sekian banyak orang maka menjadi peradaban gitu. Menjadi peradaban. Tapi kalau kita menginginkan akhlak, tadi karena Bapak menyinggung tentang akhlak itu hasil dari pertama pengetahuan, lalu kemudian ditempa dengan ibadah, lalu kemudian baru berhasillah akhlak. Jadi kalau misalnya kita melihat dari metode ini, barangkali ini bisa menjadi sebuah hal. Saya percaya Profesor lebih paham tentang hal ini, tapi saya mungkin Pak melihatnya itu bahwa ini nampaknya di proses pendidikan kita ini akhirnya menjadi tidak bisa dipisahkan antara kenalkan dulu kepada Allah, biasakan dulu dengan ibadah, baru kemudian kita sampaikan targetnya nih seperti ini gitu, di akhlaknya ini targetnya ini, tapi ini harus beranjak dari bagaimana kita ini polanya itu bukan hanya, mohon maaf kalau di sekolah kan kadang-kadang kita bercerita tentang apa namanya nilai Pak ya, kita mendapatkan nilai dan sebagainya sebagai ukurannya begitu, padahal tadi pada prakteknya ya karena itu jadi hafalan akhirnya contekan dan sebagainya, dan itu bisa tidak mendapatkan apapun gitu. Tapi kalau misalnya prosesnya itu dilakukan dengan sangat sempurna, dengan sangat serius, tadi itu ada pembiasaan, ada pemahaman, ada sebuah kesadaran, ada sebuah hal yang dibingkai dengan pembiasaan ibadah yang bagus, insya Allah sih akan menghasilkan akhlak yang mulia ini. Mungkin, tapi saya nggak tahu juga Pak, kalau misalnya ini diterapkan di sekolah-sekolah formal, mungkin ada kesulitannya cukup banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memperlakukan itu, mungkin kalau di pondok jauh lebih mudah. Kalau di pondok mungkin jauh lebih mudah, karena 24 jam para musyrif atau para ustadz atau para Pak Kiai itu bisa membentuk orangnya itu, gitu ya. Sehingga memang kalau syarat pesantren yang baik ini memang kiainya nggak boleh pergi kemana-mana. Kiainya harus benar-benar mengurus santrinya itu. Kalau kiainya masih sibuk pergi kemana-mana, biasanya
jadi persoalan juga karena kan figur di situ, ada figur contoh juga, sehingga para santri itu melihat oh ternyata ini loh hasil dari ibadah, kemudian tawadunya seperti ini hasilnya, kemudian ada orang yang sholat maka hasilnya ini gitu dan sebagainya. Saya mungkin ini sedikit, saya pernah memperhatikan anak saya di pondoknya itu, kiainya itu kan ada 5, ada pimpinannya itu ada 5, dan beliau itu dibimbing oleh salah satu dari pimpinan pondoknya itu. Dan saya pernah memperhatikan itu Pak, persis Pak, sampai cara jalannya saja mirip pembimbingnya, mirip kiainya beliau gitu. Saya sampai kemudian hampiri karena kebetulan saya cukup akrab dengan beliau, sampai kemudian saya sampaikan kepada beliau, tadi ini jadi anak antum kayaknya gitu. Kenapa? Karena jadi sudah sangat mirip antum gitu. Cara ngomongnya gitu, cara berinteraksinya begitu. Itu karakternya semuanya itu turun ke anak saya gitu. Semua karakternya tuh turun ke anak saya. Masya Allah. Saya kemudian berbincang dengan beliau, inilah barangkali yang menjadi PR kita Pak, PR kita. Ini mungkin juga dari para pengajar, sistem dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kemarin kurang lebih berapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu saya berbincang juga dengan teman-temannya Ustadz Usi, saya kenal juga teman-teman Ustadz Herman. Itu ketemu dengan beberapa muridnya Ustadz Herman, kemudian saya katakan mereka kan tidak mondok ya Ustadz ya, tapi bagaimana mereka jadi orang-orang yang sangat luar biasa gitu. Saya sampai berkata ini ada satu hal, kenapa bisa jadi orang seperti ini? Bisa jadi faktor gurunya yang memang sangat ikhlas gitu. Gurunya sangat ikhlas, gurunya sangat baik hubungannya dengan Allah, sehingga kemudian ketika berjumpa dengan para santrinya yang mungkin tidak lama perjumpaannya itu, tapi itu bisa mentransfer nilai-nilai yang mereka sudah lakukan. Nah ini jadi ingat juga Pak, ada satu hal yang pernah terjadi ketika Imam Malik waktu masih kecil. Ini mungkin menjadi panduan juga buat kita. Imam Malik itu dulu, ya, ibunya ketika mencari gurunya Pak, ini menarik, beliau lihat guru-gurunya, lihat calon guru dari anaknya itu, sampai aneh ketemu dengan salah seorang. Beliau samperin orang itu, kemudian beliau katakan kepada, ini ibunya memang sangat soleh, luar biasa nih ibunya Imam Malik ini. Beliau berkata kepada calon guru dari anaknya ini, dari Imam Malik, beliau berkata, wahai Syekh, tolong ajarkan apa yang sudah engkau lakukan. Ini menarik kalimatnya. Tolong ajarkan apa yang sudah engkau lakukan. Bukan tolong ajarkan apa yang engkau ketahui. Tolong ajarkan apa yang sudah engkau lakukan. Dan jadilah satu sosok yang sangat cemerlang di umat ini, namanya Imam Malik. Begitu kurang lebih mungkin nampaknya. Tapi saya tahu dan saya menyadari juga mungkin di lapangan penerapannya tidak mudah juga. Tapi kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Salah satunya guru Pak, betul. Betul. Betul Pak. Sepakat bahwa sekolah itu penting, tapi kurikulum lebih penting. Kurikulum itu penting, tapi yang lebih penting gurunya. Guru itu penting, tapi yang lebih penting orang tuanya. Jadi guru utamanya. Tuh Pak, sepakat. Barakallah. Baik. Satu pertanyaan terakhir dari Bapak Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya singkat aja. Apa bedanya akhlak dengan moral? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan ahli bahasa, Pak. Tapi kalau misalnya, ya mudah-mudahan tidak salah, tapi nanti tolong dikoreksi kalau memang salah. Saya melihat kalau akhlak ini memang ada hubungannya dengan ibadah tadi, itu hasil dari ibadah, dan berarti kalau hasil dari ibadah nilai-nilainya itu nilai-nilai yang berasal dari Islam gitu. Tapi kan kalau misalnya kita bicara tentang nilai-nilai moral, barangkali itu lebih umum lagi, dan wallahu a'lam apakah bisa akhirnya menjadi lokal gitu ya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi saya pernah berpikir agak sedikit liar berkenaan dengan hal itu. Pernah berdiskusi panjang dengan seorang.
Beliau kemudian berkata bahwa sudah kita tidak usah bicara tentang nilai-nilai agama ya, kita bicara tentang, kata beliau, nilai-nilai kebenaran yang berkembang di masyarakat. Yang tadi beliau menyebutnya ini nilai-nilai moral atau local wisdom gitu ya di tengah masyarakat. Ya kalau misalnya kita berbicara tentang local wisdom, saya kemudian ajukan juga sebuah asumsi begitu. Asumsinya kayak gini Pak, misalnya saya pernah datang ke satu tempat Pak di Sumatera, itu tempatnya semua itu begal. Saya nggak usah sebutin, bisa ada yang kesinggung gitu. Di situ ada kampung yang mayoritasnya itu begal, mayoritasnya begal. Dan saya berkata bahwa kalau di tempat seperti itu, pasti nilainya yang berkembang itu adalah nilai-nilai begal, bahwa yang paling hebat di wilayah begal itu adalah begal yang paling bagus, begal yang paling canggih. Dan ini akan membingungkan kalau misalnya kita tidak punya standar yang kokoh gitu, standar yang kokoh. Misalnya nanti ketika kita berbicara, mohon maaf misalnya ini mungkin tantangan pemikiran saja buat kita. Ketika ada orang yang mengatakan, sudah jangan bilang agama, kita bicara tentang Indonesia. Ya, apa nilai yang kemudian kita sepakati bahwa ini nilai keindonesiaan? Kan nggak ada, Pak. Nilai yang kita sepakati sebagai nilai keindonesiaan itu tidak ada. Saya pernah diskusi dengan MH Ainun Najib misalnya. Ketika saya berbicara tentang apa sih standar yang disebut dengan budaya Indonesia, kebenaran Indonesia, dan sebagainya, itu bingung kita, Pak. Karena yang ada itu adalah, misalnya kita bicara budaya saja, budaya nasional itu belum ada. Budaya yang ada tuh budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Minang, budaya Batak dan sebagainya gitu. Budaya nasionalnya apa? Tidak ada. Ada nggak budaya nasional? Nggak ada kan? Ya, baju daerah tuh ada. Baju nasional apa? Nggak ada kan? Baju nasional. Batik juga dari Jawa dulu kan? Batik juga dari Jawa. Jadi baju nasional belum ada. Dan ini menjadi akan kebingungan kita. Kalau kita melepaskan, ya, kalau bicara tentang akhlak, bicara tentang moral ini melepaskan dari agama. Dan saya percaya bahwa inilah yang menjadi sebuah latar belakang kenapa para founding father kita berkata bahwa negara ini harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ketuhanan yang Maha Esa. Akan sangat bingung kalau kita membentuk sesuatu tanpa ada standar kebenaran, yang kebenarannya itu kita yakini sebagai, kalau bahasanya Muhammad Nasir, nilai-nilai yang hidup. Nilai-nilai yang tidak perlu kemudian kita sosialisasikan, tapi kita imani begitu. Itu kata Muhammad Nasir ya di dalam sebuah diskursus beliau ketika beliau menyampaikannya itu dalam sidang konstituante. Ya, saya mengikuti tulisan-tulisannya atau jejak-jejak pemikiran beliau, ini sangat luar biasa begitu. Beliau sampai mengatakan bahwa sangat mudah kalau ingin membentuk sebuah kaum, membentuk sebuah masyarakat itu kalau berdasarkan nilai yang hidup dan berkembang gitu. Dan nilai yang hidup dan berkembang itu yang paling kokoh itu agama. Makanya kemudian sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan ini jangan dilupakan begitu. Jadi, jangan sampai ada orang yang mohon maaf gitu ya merasa ingin diakui sangat Indonesia tapi melupakan bahwa Indonesia ini dibangun atas dasar nilai-nilai keagamaan begitu, sehingga agama ini menjadi suatu fondasi yang sangat kokoh. Barangkali mungkin itu Pak yang tadi dari sebuah pertanyaan perbedaannya antara akhlak dengan moral ini. Kalau akhlak ini memang kita berdasarkan keimanan kan, kita beribadah, kita beriman, kita beribadah, dari ibadah itu hasil akhlak, dan ini insya Allah jauh lebih kokoh Pak. Kita misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu kalau hanya nilai moral saja agak sulit. Tapi kalau misalnya kita berkata bahwa ini adalah bagian dari saya beriman kepada Allah, ini saya juga hasil dari ibadah ini kan orang-orang Islam ini bersih gitu. Kemudian kita tidak mau membuang sampah sembarangan, itu akan jauh lebih kuat Pak, karena kita pas membuang sampah sembarangan itu ngerasa berdosanya bukan pada manusia tapi pada Allah gitu. Itu sangat kokoh. Kalau akhlak itu akan sangat kokoh karena tadi ada berdasarkan ibadah dan iman. Kurang lebih seperti itu Pak, wallahu a'lam. Terakhir, satu lagi. Kalau bicara masalah perilaku atau adab, itu ada terpengaruh sekali terhadap lingkungan dan tempat. Betul. Nah, kalau anak-anak kita yang saya ketahui itu, kalau di pendidikan itu sudah diajari dengan pembentukan karakter, itu diajarkan. Nah, itu
yang di pendidikan biasa ya, yang umum, maksud saya umum dengan pesantren beda memang itu. Kita akui aja, ya yakini. Kalau di umum itu ada pelajaran pembentukan karakter, terus kemudian ada yang terpengaruh dengan lingkungan orang tua. Nah, itu yang sangat mempengaruhi. Tapi bedanya dengan di pesantren itu ada yang mungkin pembentukan akhlak atau ya itu pun juga namanya pembentukan karakter. Terus kemudian dengan perilaku dari seorang ustadznya ya. Nah, inilah yang menentukan bedanya di pesantren dengan di lingkungan pendidikan yang dilakukan di luar pesantren. Saya cenderung bahwa inilah akan memunculkan hasil yang bagus sekali untuk pembentukan akhlak itu dari pesantren, Mbak. Anak saya dan cucu-cucu saya juga saya arahkan ke pesantren karena saya sudah melihat sekali bahwa saya sendiri juga punya asuhan anak-anak yang umum, ternyata hasilnya beda, Pak. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, Barakallahu Fiik. Ini untuk menguatkan ya Pak ya, untuk menguatkan, Masya Allah, sangat luar biasa Pak. Memang ini juga jadi PR buat kita sih para orang tua, karena saya sendiri mohon maaf ini tidak berarti kita sedang menafikan satu sistem atau lainnya, gitu. Tapi ini tentunya kita juga memang perlu untuk melihat bahwa memang jika ada kekurangan kan kita perlu harus memperbaiki, dan salah satu cara untuk memperbaiki ya kita harus akui dulu ada kekurangannya kan. Gitu. Ini memang saya sendiri terus terang Pak, waktu pas mulai memasukkan anak-anak itu ke pondok itu tidak mudah kan buat kita. Pertama, kemudian juga anggapan dari keluarga pun kadang-kadang kan, wah anak yang dimasukin ke pondok anak bermasalah, masukin ke pondok gitu. Padahal kan kalau anak bermasalah tidak akan kuat di pondok. Kalau pondoknya benar gitu, itu sangat berat, pelajarannya sangat berat, kegiatannya sangat berat dan sebagainya. Maka kalau anak-anak yang memang sudah bermasalah biasanya di bulan-bulan pertama sudah kabur dari pondoknya, akan menghilang tuh dari pondoknya. Nah, ini stigma atau apa ya? Mungkin bahasanya kalau stigma terlalu kasar. Anggapan tentang pesantren ini juga perlu untuk kita sosialisasikan. Memang betul bahwa saya pun mengakui tidak semua pesantren ini baik kan. Semua di sistem, semua lah rasanya di sekolah atau apapun tidak semuanya sempurna. Pasti ada celah-celahnya begitu. Tapi perlu untuk kita sosialisasikan di tengah masyarakat bahwa memang pesantren ini adalah sebuah sistem yang memang sistemnya ini ada 24 jam dan sebagainya, keunggulannya dan sebagainya, sehingga betul-betul orang tua kita ini, orang tua yang memasukkan anak-anak kita ke pondok ini memang sadar kita ini mau menjadikan apa gitu anak-anak kita. Karena kalau misalnya tidak, saya ingat Pak, waktu pas anak saya masuk tuh di samping saya ada seorang orang tua santri, orang tua murid ini berkata seperti ini, selamat menikmati penjara suci ya. Dan itu anaknya baru 2 bulan 3 bulan keluar dari pondok. Karena orang tuanya tidak jernih memandang lembaga pendidikan ini gitu. Karena lembaga pendidikan kalau disamakan dengan penjara, ya